Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana bahwa pedagogi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana pedagogi sebagai ilmu pengetahuan, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana secara umum berkaitan dengan pertama apa itu pengetahuan, kemudian yang kedua tentunya ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua tentang bagaimana karakteristik dan kriteria dari ilmu pengetahuan itu sendiri, kemudian yang ketiga bagaimana bahwa pedagogik dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan, tentunya bagaimana bahwa suatu ilmu tersebut dipandang sebagai ilmu pengetahuan. Di sini tentunya suatu ilmu pengetahuan harus memiliki status keilmuan yang jelas. Mengapa demikian? Karena status keilmuan yang jelas akan memperkuat atau bahkan memperkokoh bagaimana eksistensi dari ilmu pengetahuan tersebut. Sehingga ketika dilakukan pengujian secara ilmiah, ilmu pengetahuan tersebut tidak diragukan lagi. Ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa paling tidak suatu disiplin ilmu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan minimal ada 4 kejelasan. Pertama, tentunya harus jelas dalam objek yang menjadi garapan penyelidikannya atau objek studinya. Kemudian yang kedua, paling tidak harus jelas dalam metodologi penyelidikannya, apakah itu menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif atau bahkan gabungan dari keduanya. Kemudian yang ketiga, paling tidak harus jelas dalam isi ya, atau pembahasan substansi ya, ilmu tersebut membahas tentang apa. Kemudian yang keempat, paling tidak jelas dalam fungsinya. Apa fungsi dari ilmu pengetahuan tersebut? Ya, paling tidak ilmu tersebut harus mampu mengatasi berbagai hal atau mampu memecahkan berbagai masalah yang tentunya dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Oke, selanjutnya kita akan mengkaji terlebih dahulu apa itu pengetahuan, begitu juga apa itu ilmu pengetahuan. Sesuai dengan bagaimana manusia itu sebelumnya dianugerahi oleh Allah dengan berbagai akal, begitu juga pemikiran. Sehingga dari sana manusia merupakan sosok makhluk yang memiliki kesadaran serta adanya rasa ingin tahu tentang segala sesuatu. Bahkan sejak dini bagaimana manusia memiliki yang disebut dengan rasa curiosity. Ada rasa ingin tahu, bahkan ingin tahu yang besar tentang segala sesuatu. Sehingga berbagai cara dan usaha dilakukan oleh manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi rasa ingin tahunya tersebut. Sehingga kalau memungkinkan berbagai hal dalam hidupnya ingin diketahuinya. Baik itu berkenaan dengan dirinya, tujuan hidupnya, dari mana ia berasal, kemudian ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang misalnya lingkungan hidupnya, bagaimana untuk memanfaatkannya, dan lain sebagainya. Sehingga dari berbagai rasa ingin tahu tersebut, manusia banyak memiliki berbagai pengetahuan. Nah, kemudian dari berbagai pengetahuan itu selanjutnya dikumpulkan melalui metode tertentu. Dari sana berwujudlah sekumpulan pengetahuan. Untuk kemudian disusun ke dalam susunan atau sistematika tertentu. Dan tentunya dengan menggunakan metode tertentu. Maka dari sana lahirlah suatu ilmu pengetahuan. Nah, demikianlah proses tersusun dan terjadinya suatu ilmu pengetahuan yang tentunya berawal dari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh manusia
dan dari sana disusun secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu, maka sekumpulan pengetahuan tersebut akhirnya berkembang menjadi suatu ilmu pengetahuan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu ilmu atau ilmu pengetahuan. Begitu juga apa itu ilmu pengetahuan. Nah, menurut beberapa referensi, ilmu atau ilmu pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang kita kenal atau kita ketahui tentang suatu hal atau objek tertentu. Itu menurut pandangan secara umum. Nah, pengetahuan juga ada yang menyatakan sebagai segala sesuatu yang diketahui manusia sebagai hasil pekerjaan tahu. Ya, itu menurut Sidi Ghazali. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, misalnya kita ingin mengetahui suatu tempat. Kalau dulu bisa bertanya kepada orang, kalau sekarang ya dengan searching di Google misalnya dan lain sebagainya. Nah, atau bahkan kita mengetahui segala sesuatu itu misalnya dari hasil keseharian kita atau bahkan dari hasil membaca dari berbagai referensi atau bahkan mendengarkan ustadz ceramah ya, kemudian membaca buku, itu juga tidak lepas bagaimana manusia itu akhirnya mendapatkan pengetahuan. Segala sesuatu yang diketahui manusia sebagai hasil dari proses usaha untuk mengetahui. Nah, itu tadi. Bagaimana kita mengetahui segala sesuatu itu? Misalnya hasil bacaan, bersumber dari ucapan orang, mungkin kegiatan sehari-hari, kemudian juga dari internet kalau sekarang, dari website, ya bisa searching dan lain-lain. Nah, itu. Sehingga akhirnya kita mengetahui segala sesuatu. Nah, pengetahuan tersebut juga merupakan hasil dari mengamati objek-objek yang berada di alam nyata menurut akal dengan jalan berbagai hal. Misalnya dengan jalan bagaimana kita mengetahui itu melalui indera, baik indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa, peraba, dan yang lainnya. Ya, berbagai indera yang tentunya dimiliki oleh manusia. Nah, menurut Titus, paling tidak bagaimana kriteria atau jenis dari ilmu pengetahuan itu sendiri paling tidak menyangkut 4 hal. Pertama, ada yang disebut dengan common sense knowledge. Ya. Apa itu common sense knowledge? Itu yang disebut dengan pengetahuan biasa atau pengetahuan awam, dan ini biasanya berdasarkan dari pemikiran akal sehat manusia. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, ya. Di mana pengetahuan ilmiah atau secara singkat orang menyebutnya dengan ilmu. Di mana di sini merupakan juga terjemahan dari kata science. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan pengetahuan filsafat, philosophical knowledge, ya. Atau disebut saja dengan filsafat. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan religical knowledge, ya. Pengetahuan religi atau pengetahuan agama. Di mana pengetahuan tersebut biasanya bersumber dari agama yang mencakup pengetahuan mengenai tentang hakikat perilaku, misalnya sebagai pengungkapan supernatural melalui wahyu yang diterima utusannya yang terpilih. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan? Nah, secara etimologi atau bahasa, dalam kehidupan keseharian kita, ya, secara awam ilmu pengetahuan atau disingkat dengan ilmu sering dijelaskan dengan makna atau pengertian yang sama, yaitu tentang segala sesuatu yang kita ketahui. Atau dalam bahasa Inggris disebut science, ya, pengetahuan. Bahasa Latin dari bahasa scio,
scire ya, yang diartikan sebagai tahu. Kemudian dari bahasa Arab dari kata alima ya'lamu ilman ya, diartikan sebagai tahu. Begitu juga berasal dari ilmu tersebut science yang diartikan sebagai pengetahuan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmu memiliki dua pengertian. Pertama, bahwa ilmu diartikan sebagai segala sesuatu atau pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Misalnya ada ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu bumi, ilmu kimia, dan sebagainya. Kemudian pengertian yang kedua, dijelaskan bahwa yang namanya ilmu itu sebagai segala pengetahuan atau bahkan kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Sehingga ada ilmu tentang misalnya akhirat, ilmu akhlak, ilmu tauhid, ilmu lahir, ilmu batin, ilmu sihir, dan sebagainya. Nah, pengertian ilmu yang kedua pada umumnya digunakan hanya untuk kalangan orang-orang biasa. Sedangkan pengetahuan atau pengertian ilmu yang pertama, walaupun masih sederhana, nah ini sudah digunakan dalam konteks akademis. Karena apabila kita menggunakan istilah ilmu secara generik, seperti yang tercantum dalam ilmu tersebut, maka jenis pengetahuan tersebut atau tergolong pada tataran ilmu. Nah, selanjutnya bagaimana pengetahuan ilmu secara terminologis atau istilah? Kalau kita lihat berbagai referensi, di antaranya Asley Montagu menyatakan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan merupakan seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis dan itu berasal dari pengamatan, begitu juga studi dan pengalaman untuk menentukan hakikat atau prinsip tentang sesuatu hal atau bahkan yang sedang dipelajari. Nah, kemudian Amir Dayan Indra Kusuma menyatakan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan merupakan uraian yang sifatnya sistematis, metodis tentang suatu hal atau masalah. Selanjutnya, Redya Murjaharjo menyatakan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang sistemik, dihasilkan melalui kegiatan berpikir kritis, sistematis, dan tentunya tertuju untuk menghasilkan suatu penemuan. Dari penemuan tersebut misalnya bisa digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang tentunya misalnya dihadapi oleh manusia. Dan saya kira masih banyak juga bagaimana pengertian dari ilmu pengetahuan tersebut kalau kita lihat berbagai referensi. Nah, dari berbagai pengertian yang saya telaah dapat dirangkum atau bahkan dapat disimpulkan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan merupakan seperangkat atau sejumlah pengetahuan yang disusun menurut suatu sistem berpikir kritis, teratur, kemudian menerapkan tentang suatu pendekatan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu hal untuk dicari solusinya. Sehingga bagaimana manusia dari waktu ke waktu hidupnya bisa meningkat, bisa semakin berkualitas menjadi lebih baik lagi. Nah, sehingga bagaimana secara sederhana bahwa yang namanya ilmu pengetahuan tersebut disusun dari berbagai pengetahuan-pengetahuan yang tentunya dimiliki oleh manusia menurut metode tertentu dari berbagai pengetahuan yang tentunya dimiliki oleh manusia tersebut dikumpulkan ya, kemudian juga disusun secara sistematis oleh para ilmuwan sehingga dari berbagai ilmu pengetahuan yang tentunya sudah dimiliki oleh manusia itu sendiri dikumpulkan kemudian
ditata sedemikian rupa sehingga akhirnya menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana sumber dari pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu sendiri bisa dilihat atau bisa ditemukan melalui berbagai cara. Pertama, bisa melalui berbagai indera. Ya, apakah tadi indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, perasa, peraba. Atau bahkan dari pikiran kita. Kita pikirkan berhari-hari, berbulan-bulan, ya, bahkan bertahun-tahun, ya. Nah, itu juga bisa menghasilkan sebagai pengetahuan. Dari pengetahuan akhirnya menjadi ilmu pengetahuan atau bahkan dari wahyu. Nah, ini biasanya terjadi kepada para rasul atau bahkan intuisi, ya, gabungan antara pikiran dan perasaan. Itulah yang disebut dengan intuisi. Nah, misalnya di sini ada beberapa contoh dalam ilmu pengetahuan. Misalnya ada ilmu alam, ya, atau ilmu psikologi. Ini menyelidiki tentang berbagai hal, ya, kaitannya dengan ilmu tersebut. Tapi nanti lebih jelasnya banyak berbagai kriteria dari ilmu. Nah, selanjutnya, karena saking banyaknya tadi berbagai masalah atau bahkan tantangan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri, bahkan berbagai anugerah yang tentunya dibekali oleh Allah kepada manusia, sehingga dari sana manusia memiliki berbagai kemampuan, begitu juga ada hasrat atau rasa ingin tahu yang mendalam, sehingga dari sana manusia terus-menerus mencari, begitu juga menemukan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapinya tersebut. Nah, upaya manusia yang mana cara terus-menerus mencari solusi tersebut memberi dari sana dampak yang positif, sehingga dari sana pun lahirlah berbagai ilmu pengetahuan. The Lianggi mengemukakan bahwa pembagian ilmu harus didasarkan pada kriteria yang jelas. Ada pembagiannya, ada yang membaginya, apakah berdasarkan isi ilmu pengetahuan tersebut, ada juga yang mengklasifikasinya berdasarkan misalnya sifat dari ilmu pengetahuan tersebut. Saya kira berbagai referensi banyak mengklasifikasikan bagaimana dari ilmu pengetahuan. Paling tidak kalau dilihat dari isinya, ilmu pengetahuan terdiri dari pertama ada yang disebut dengan ilmu-ilmu kealaman. Nah, ini biasanya dikategorikan ada fisika, kimia, biologi, astronomi. Kemudian yang kedua ada ilmu sosial. Ilmu sosial misalnya ada sosiologi, ya, ekonomi, politik, sejarah, dan masuk juga ilmu pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ilmu-ilmu kemanusiaan. Di dalamnya ada filsafat, bahasa, dan seni. Kemudian yang selanjutnya, melihat dari jenisnya, pertama ada yang disebut dengan ilmu matematika, ya, ilmu pasti, ilmu murni. Kemudian ada juga ilmu alam, ilmu sosial, ilmu tingkah laku. Di dalamnya ada sosiologi, ya, psikologi, kemudian ada juga humaniora. Nah, karena saking banyaknya berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, paling tidak bagaimana dari pengetahuan tersebut dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan harus memiliki berbagai karakteristik, begitu juga kriteria. Ya, suatu disiplin ilmu hendaknya memiliki persyaratan, begitu juga ciri-ciri, sehingga siap mendapat pengujian secara empiris, ya, dapat dibuktikan. Karena itu, ilmu pengetahuan hendaknya memiliki ciri-ciri ilmiah. Karakteristik di sini biasanya berkaitan dengan ciri, ya, ciri sesuatu. Randall dan Buhar secara umum menyatakan bahwa ilmu pengetahuan paling tidak pertama memiliki
hasil, ya. Di mana hasil ilmu itu bersifat akumulatif dan milik bersama. Artinya bahwa hasil ilmu yang lalu dapat dipergunakan untuk penyelidikan atau bahkan penemuan terhadap hal-hal yang baru. Dan tentunya tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya. Setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Kemudian yang kedua, hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak, ya. Karena di sini tentu yang menemukannya manusia, gitu. Mungkin terjadi juga kesalahan-kesalahan karena manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa ilmu bersifat objektif. Artinya bahwa prosedur kerja atau cara penggunaan metode ilmu tidak tergantung pada subjek yang menggunakan. Tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi, ya. Selanjutnya ada juga Rapros dan Ernst van den Haag menyatakan bahwa ciri ilmu paling tidak pertama rasional, ya. Karena ilmu tersebut menggunakan proses berpikir dengan menggunakan rasio atau akal, ya, dapat dipahami, dimengerti berdasarkan akal. Kemudian empiris, dapat dibuktikan. Paling tidak dapat dibuktikan oleh panca indera, dan karena itu juga bahwa ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indera kita. Kemudian yang selanjutnya umum, artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Kemudian yang selanjutnya akumulatif, artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian selanjutnya. Nah, selain daripada karakteristik ilmu tersebut harus dipenuhi, bagaimana selanjutnya bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut harus memiliki berbagai kriteria, ya. Apa itu kriteria? Kriteria itu dapat dikatakan sebagai harus memenuhi berbagai hal yang mau tidak mau harus dipenuhi. Pertama, paling tidak harus memiliki objek, ya. Objek itu paling tidak apakah objek material atau bahkan objek formal. Ada yang jadi bahasannya, jadi bahan kajiannya. Nah, objek di sini, ya, paling tidak menyatakan bahwa suatu ilmu tersebut yang jadi bahan garapannya apa? Bahan kajiannya apa? Nah, menurut pemikiran dari Aristoteles, dalam teori hilemorfisme menyatakan bahwa setiap materi dapat mengambil bentuk atau morfe. Namun setiap benda tidak lain adalah kesatuan antara bentuk atau morfe dan isi atau hile. Kesatuan bentuk dan isi itulah yang mana menjadikan benda tersebut mempunyai nama dan bahkan status. Bahkan juga berfungsi atau mempunyai kegunaan tertentu, khususnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, paling tidak berkaitan dengan objek ilmu, di sini paling tidak suatu ilmu mempunyai dua objek. Pertama, ada yang disebut dengan objek material, yaitu bagaimana bahwa suatu ilmu menunjukkan bahan ilmu tersebut. Terbuat dari bahan apa ilmu tersebut? Beberapa ilmu terbuat dari bahan yang sama, yang artinya mungkin memiliki objek material yang sama. Nah, dari objek material ini, selanjutnya ilmu-ilmu tersebut dapat dikelompokkan. Pada dasarnya, di dunia ini paling tidak ada dua kelompok yang menjadi bahan atau materi ilmu.
yaitu alam dan manusia. Dari alam itu akan melahirkan ilmu-ilmu kealaman atau natural science. Seperti ada psikologi, biologi, kimia. Kemudian yang kedua, manusia, di mana melahirkan ilmu-ilmu kemanusiaan. Di antaranya ada ilmu sosial. Ya. Di dalamnya ada sosiologi, ilmu pendidikan, psikologi, ilmu politik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut objek formal. Objek formal merupakan bentuk yang menjadikan ilmu tersebut berdiri sendiri atau otonom, yang tentunya mempunyai ciri khas dan membedakan ilmu tersebut dengan ilmu yang lainnya. Misalnya, yang menjadi objek formal sosiologi misalnya masyarakat. Kemudian objek formal dari ekonomi misalnya bagaimana dalam ilmu ekonomi mempelajari tentang kesejahteraan manusia. Ya walaupun secara material atau objek materialnya sama, yaitu membahas tentang apa? Manusia. Tetapi yang membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, walaupun objek materialnya sama, misalnya tentang tadi membahas apakah ilmu sosial atau bahkan ilmu ekonomi, membahas tentang manusia, tetapi bagaimana bahwa antara ekonomi dengan psikologi atau sosiologi tersebut berbeda, kita bisa lihat objek formalnya, ya. Itu tadi, ekonomi mempelajari tentang bagaimana manusia bisa hidupnya sejahtera, manusia bagaimana hidupnya bisa meningkat misalnya secara apa? Materi. Sedangkan ilmu psikologi mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, itu yang membedakannya antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Walaupun secara material semuanya membahas tentang manusia. Tetapi yang membedakannya di sini ada objek formal. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan landasan, ya. Segala sesuatu yang tentunya dijadikan sebagai titik tolak atau gagasan-gagasan yang dijadikan sebagai sandaran tempat berpijak para ilmuwan, khususnya dalam kegiatan ilmiah. Nah, gagasan tempat berpijak tersebut atau pandangan ilmuwan tentang berbagai ilmu tersebut tidak lain tentunya bersumber dari aliran filsafat tertentu. Karena ya kita tidak bisa dilepaskan bahwa induk berbagai ilmu pengetahuan atau mother of science itu tidak lain adalah filsafat. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan metode. Metode yang digunakan dalam suatu ilmu. Ya, di sini berkaitan biasanya dengan metode ilmiah. Merupakan prosedur kerja yang sifatnya sistematis, terencana, kemudian cermat melalui pengalaman, begitu juga menggunakan kerangka berpikir atau kerangka pemikiran tertentu. Nah itu, tujuannya misalnya untuk memperoleh suatu produk ilmu apakah valid, sah, benar atau tidak. Begitu juga reliable, apakah produknya dapat dipercaya jika diulang akan memperoleh hasil yang sama atau tidak. Paling tidak prosedur metode ilmiah biasanya selalu berupa langkah-langkah yang sifatnya sistematis. Misalnya menurut Jujun Surya Sumantri menyatakan langkah-langkah ilmiah pada umumnya pertama mulai dari perumusan masalah, kemudian penyusunan kerangka berpikir, kemudian perumusan hipotesis, selanjutnya pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya isi, ya. Dalam suatu ilmu tentunya berisi berbagai hal, ya di dalamnya berkaitan dengan struktur pengetahuan yang tersusun secara sistematis, sistemik,
sebagai hasil penelitian ilmiah dalam bidang atau objek studi yang menjadi garapannya. Isi ilmu paling tidak biasanya ada berisi tentang konsep, teori, ya, hukum, prinsip, asas, model, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya fungsi, ya. Paling tidak ilmu pengetahuan di sini tidak bisa disangka lagi bahwa yang namanya ilmu pengetahuan telah memberikan kontribusi yang begitu banyak terhadap kehidupan manusia. Sehingga dari sana memungkinkan manusia untuk dapat bergerak, bertindak secara tepat, cepat, efektif, dan tentunya efisien sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Saya kira banyak sekali kontribusi yang demikian besar berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu tidak lepas dari manfaat dan tentunya fungsi ilmu pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia. Ya, paling tidak bagaimana sesungguhnya bahwa fungsi dari ilmu pengetahuan tersebut juga bisa memecahkan masalah yang tentunya dihadapi oleh manusia. Ya, paling tidak menurut para ilmuwan pada umumnya bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut mempunyai 3 fungsi. Pertama, mampu menjelaskan, kemudian mampu memprediksi, dan tentunya mampu mengontrol. Pertama, berkaitan dengan fungsi menjelaskan, bahwa bagaimana ilmu pengetahuan tersebut berfungsi untuk menjelaskan berbagai fenomena kehidupan, terutama menjelaskan misalnya mengapa suatu fenomena terjadi, apa yang menjadi penyebab sebenarnya. Dalam pengertian ya tidak hanya sekadar penyebab yang tampak pada gejalanya saja, tetapi penyebab yang sesungguhnya, baik berkaitan dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Kemudian yang kedua, fungsi untuk memprediksi. Ya. Di sini fungsinya untuk menjelaskan ilmu tersebut, memprediksi atau meramalkan, yaitu kemampuan ilmu untuk dapat menunjukkan sesuatu yang akan terjadi apabila sejumlah fenomena, indikasi, atau data tertentu, apakah data tersebut tampak tentunya, ya, atau bahkan kalau tidak tampak bagaimana. Ya, sebagai contoh misalnya sekarang ya sudah mulai turun hujan. Nah, kemudian ketika turun hujan, banyak tentunya misalnya sampah-sampah yang berada di sekitar kita. Kira-kira bagaimana? Atau bahkan di jalan-jalan misalnya saluran airnya kurang bagus. Ya. Nah, kira-kira nanti ketika turun hujan dampaknya akan seperti apa? Misalnya akan terjadinya apa? Banjir, walaupun hujannya sebentar, ya, genangan air semakin tinggi, rumah-rumah penduduk misalnya kebanjiran, ya. Kemudian kalau misalnya musim hujan dan pohon-pohon di pegunungan itu banyak yang ditebang, banyak penebangan liar misalnya, itu sudah bisa diprediksi nanti misalnya akan terjadi apa? Longsor, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi dari ilmu pengetahuan yang ketiga, mampu mengontrol. Ilmu tersebut berfungsi untuk memeriksa atau menguji apakah suatu kegiatan dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditemukan atau ditentukan, bahkan direkomendasikan atau tidak. Nah, fungsi ilmu di sini saya kira sangat penting sekali, bagaimana memeriksa misalnya kegiatan dalam praktek, sehingga jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan misalnya dalam praktek pendidikan. Jangan sampai terjadi apa? Malpraktek, sehingga berbagai bahaya yang tentunya itu dapat terjadi paling tidak bisa dihindari, ya, sehingga dapat mencapai maksud atau tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya, bagaimana akhirnya bahwa pedagogik dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan? Nah, dulu sebenarnya ini sudah
dibahas bagaimana berkaitan dengan pedagogik ya. Tapi paling tidak hari ini kita akan menjelaskan ya, walaupun dalam waktu singkat, bagaimana pedagogik dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Dan tentunya bagi Ngalim Purwanto, antara pedagogi dengan pedagogik itu mempunyai perbedaan. Pedagogi di sini lebih dinyatakan sebagai pendidikan. Sedangkan pedagogik lebih kepada tataran ilmu pendidikan. Di mana ilmu pendidikan itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala atau perbuatan mendidik. Sedangkan pedagogi itu lebih pada tataran praktek ya, bagaimana misalnya praktek-praktek pendidikan, pelaksanaan pendidikan, misalnya mulai dari pendidikan di rumah, di sekolah, atau bahkan di masyarakat. Pedagogik atau ilmu pendidikan ya, kalau kita lihat berbagai referensi menyatakan bahwa di mana ilmu pendidikan di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah membimbing anak pada tujuan hidup tertentu, misalnya menurut Hauvel. Supaya apa? Supaya ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Kemudian pedagogik juga diartikan sebagai ilmu pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran manusia. Itu menurut Sujana. Kemudian menurut Driakarya, yang namanya ilmu pendidikan merupakan pemikiran ilmiah, yaitu pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode, dan tersusun secara sistematis. Jadi, pedagogik atau ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, begitu juga pendapat atau pandangan mengenai suatu fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode atau riset tertentu. Nah itu berkaitan dengan pedagogik dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya apa sih yang menjadi landasan dari pedagogik? Karena paling tidak tadi suatu ilmu pengetahuan dikategorikan suatu ilmu paling tidak punya kriteria, diantaranya landasan. Pertama, tentunya landasan pedagogik tidak lepas dari agama. Kemudian bagaimana pandangan hidup, misalnya para ilmuwan, kemudian filsafat hidup, tujuan hidup, begitu juga ilmu pengetahuan, dan tentunya juga tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Selanjutnya, apa sih yang menjadi objek atau bahan kajian dari pedagogik? Nah, objek kajian pedagogik itu tentunya sama juga dengan metode-metode ataupun ilmu-ilmu yang lain. Sama misalnya dengan ilmu hukum, ilmu psikologi, ya, di mana objek material pedagogik itu tidak lepas dari manusia, ya, membahas tentang bagaimana tentang manusia. Nah, berkaitan dengan objek formal di sini yang tentunya membedakan antara pedagogik dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Menurut H.D. Sujana dapat diklasifikasikan bagaimana bahwa yang namanya objek formal dari ilmu pendidikan tidak lepas, misalnya kalau menurut Hauvel, situasi pendidikan, ya. Kemudian menurut H.D. Sujana dapat diklasifikasikan misalnya berdasarkan pertama pengelompokan manusia itu sendiri, ya. Apakah misalnya manusia sebagai individu, kemudian sebagai kelompok, manusia sebagai komunitas, dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian yang kedua berdasarkan perkembangannya. Nah, manusia bisa dilihat sejak
bagaimana manusia itu berkembang mulai dari usia dini, kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan usia lanjut. Ya, sehingga di sini bagi beberapa ahli yang membedakan, ada yang disebut dengan bagaimana bahwa pendidikan untuk anak-anak dikategorikan sebagai istilahnya pedagogik. Sedangkan bagi orang dewasa berbeda lagi. Ada istilahnya apa? Andragogik, ya. Di mana ilmu dan seni bagaimana kita bisa membantu orang dewasa supaya mau belajar. Sedangkan bagi usia lanjut, pendidikan dikenal dengan istilah grogogi, yaitu bagaimana tentang ilmu atau seni untuk membantu manusia lanjut atau usia lanjut untuk belajar. Nah, ada juga di sini Dek Sujana menyatakan bahwa objek formal dari ilmu pendidikan itu dilihat dari bagaimana perkembangan pengalaman manusia, baik itu sebagai makhluk individual, sosial, begitu juga makhluk yang unik sepanjang hayatnya, yang dapat dan harus dibelajarkan sehingga terwujud sikap dan perilaku yang kondusif untuk meningkatkan kualitas dan kehidupannya. Nah, selanjutnya bahwa suatu ilmu dapat dikategorikan ilmu pengetahuan apabila memiliki isi. Nah, bagaimana kaitannya dengan pedagogik? Pedagogik juga sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Paling tidak, dalam pedagogik membahas tentang pertama yang disebut dengan postulat. Apa itu postulat? Postulat merupakan pandangan mendasar yang kebenarannya diterima secara empiris, ya, bisa dibuktikan. Misalnya, dalam ilmu pendidikan dibahas bagaimana bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tentunya perlu dan dapat dididik, serta dapat mendidik diri sendiri. Kemudian yang kedua, ada asumsi. Nah, asumsi diartikan sebagai pendapat atau pandangan yang didasarkan pada kerangka berpikir tertentu yang kebenarannya pada umumnya diterima, namun masih harus diperiksa secara empiris, ya. Jadi harus ditinjau ulang lagi, misalnya tentang kurikulum. Kurikulum, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan program pendidikan yang dikelola melalui tahap perumusan tujuan, pengembangan program, implementasi program, dan evaluasi program. Makanya kurikulum ya dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Tidak ada kurikulum misalnya yang ya statis, ya, tapi dinamis, disesuaikan dengan bagaimana keadaan, situasi, kondisi, perubahan waktu, zaman, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga juga tidak lepas dari konsep. Apa itu konsep? Konsep merupakan serangkaian pengertian atau pendapat yang sifatnya konsisten yang dihasilkan dari pemikiran, begitu juga pengalaman manusia. Ya. Di sini misalnya ada konsep-konsep dalam ilmu pendidikan, mulai dari dulu sudah kita bahas, misalnya ada konsep tentang pendidikan, pengajaran, pelatihan atau latihan, ajaran, begitu juga istilah pendidikan. Nah itu, ya, ada konsep-konsep tertentu. Kemudian tidak lepas juga dari yang namanya apa? Teori. Apa itu teori? Teori merupakan kumpulan konsep-konsep yang tersusun secara sistematis dalam bentuk struktur teoretis yang umumnya memberi penjelasan mengapa sesuatu gejala atau peristiwa itu terjadi. Misalnya, dalam ilmu pendidikan ada yang disebut dengan teori belajar, teori mengajar. Mengapa seseorang, bagaimana terjadinya proses misalnya belajar, ya. Di sana ada ilmu khusus tentang teori belajar mengajar misalnya, ya.
Kemudian yang selanjutnya ada juga generalisasi atau generalisasi. Apa itu generalisasi? Biasanya generalisasi berkaitan dengan kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan pengalaman-pengalaman khusus, biasanya sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Nah itu ya. Misalnya hasil penelitian Robandi di Kota Bandung memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Semakin positif persepsi akseptor terhadap program keluarga berencana nasional, semakin tinggi kesadaran mereka untuk mengikuti KB. Kedua, semakin tinggi pendidikan akseptor, semakin tinggi tingkat pendidikan akseptor, semakin tinggi tingkat kesadarannya mengikuti gerakan KB misalnya. Kemudian ada model, ada prinsip hukum dan lainnya. Ya, saya kira banyak sekali bagaimana dalam suatu ilmu pengetahuan khususnya pedagogik berisi tentang berbagai hal ya. Kemudian yang selanjutnya, pedagogik juga tidak lepas dari berbagai fungsi. Paling tidak tadi yang namanya ilmu pengetahuan mempunyai 3 fungsi. Pertama, fungsi menjelaskan, fungsi memprediksi, dan tentunya mengontrol. Nah, kaitannya dengan ilmu pendidikan, bagaimana di sini juga sama ya, mampu misalnya untuk menjelaskan dalam ilmu pendidikan banyak berbagai teori-teori misalnya tentang pendidikan anak, mulai dari pendidikan pranatal, misalnya pendidikan anak usia dini, bagaimana pendidikan pada anak usia SD, MI, ya, pendidikan SLTP, SLTA, dan yang lainnya. Nah itu yang misalnya konsep-konsep secara umum harus diketahui ya. Kemudian yang selanjutnya memprediksi. Bagaimana suatu ilmu itu dapat diprediksi? Misalnya ketika kita mendidik anak usia dini seperti ini. Nah nanti bisa diprediksi masa depannya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian mengontrol. Nah paling tidak bisa mengontrol. Oh dalam ilmu pendidikan dijelaskan anak usia dini harus begini. Misalnya core-nya bagaimana bahwa anak usia dini itu pola pendidikannya melalui bermain, anak bisa sambil belajar. Learning is fun, learning is doing, dan yang lainnya gitu ya. Nah di sana itu bisa dikontrol. Oh ini menurut teorinya seperti ini, kita pun ketika melakukan ya harus sesuai dengan misalnya teorinya. Ketika tidak nanti seperti apa. Walaupun ya namanya ilmu pendidikan tentu terus berkembang, terus mengalami perubahan gitu ya. Dan di sanalah tentu harus disesuaikan. Nah itu ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang dibahas tadi ya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sehingga dari sana dapat diambil kesimpulan bahwa yang namanya ilmu pendidikan itu juga tidak lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan yang tentunya harus kita kaji, harus kita dalami, harus kita telaah secara akademis ya, sehingga ya diharapkan betul-betul dikuasai dan tentunya dilaksanakan oleh kita semuanya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.